kami dari keagamaan 1. Nama saya Aziza Todia. Nama saya Nitya Zulfa. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tasawuf amali dan tasawuf falsafah. Amali dan falsafah ya. Kira-kira apa saja nih yang akan kita pelajari dan kita bahas kali ini? Oke, di sini kita akan membahas meliputi tentang pengertian, ruang lingkup, tokoh-tokoh, serta ajaran. Maka dari itu, marilah kita simak video pembahasan pertama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan pengertian tasawuf amali dan nama-nama lain dari tasawuf amali. Yang pertama, pengertian tasawuf amali. Apa sih tasawuf amali itu? Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana tata cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara perbuatan. Contohnya seperti berzikir, beribadah kepada Allah, sholat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tentang nama-nama lain dari tasawuf amali, yaitu ada 4. Yang pertama, tasawuf amali, tasawuf Al-Quran atau Qurani, yaitu menjalankan suatu tasawuf yang diambil dari Al-Quran. Yang kedua yaitu tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang mengamalkan dari sunnah Nabi. Yang ketiga yaitu tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mencontohkan, membenarkan akhlak untuk membenahi diri kita, dan caranya itu dengan cara membersihkan diri kita dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Yang keempat yaitu tasawuf salafi. Tasawuf salafi adalah tasawuf yang mengamalkan tasawuf dengan berpedoman pemikiran kepada pemikiran atau yang sering diamalkan oleh kaum salafi yang pada zaman dahulu. Selanjutnya ada ruang lingkup dari tasawuf falsafah, mencakup syariat, tarekat, hakikat, dan makna. Yang pertama ada syariat, yaitu aturan kehidupan yang meliputi segala aspek kehidupan berupa penyembahan dan ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah. Syariat berhubungan dengan amalan lahiriah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang kedua ada tarekat. Tarekat yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam tujuan berada dekat dengan Allah. Metode yang dilakukan sufi ini supaya senantiasa dekat kepada Allah dengan cara membersihkan sifat-sifat tercela. Dan yang ketiga ada hakikat. Hakikat merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Tarekat, hakikat, dan syariat tidak dapat dipisahkan, bahkan saling berhubungan. Dan yang terakhir ada makrifat. Makrifat merupakan pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati atau qalbi. Pengetahuan itu dipelajari dengan objeknya, bukan pada hal-hal yang bersifat zahir. Tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di desa Jailan, Baghdad, yang sekarang menjadi Irak. Pada satu malam Ramadan 471 Hijriah, beliau adalah seorang sufi besar yang keimanan dan kepribadiannya itu mendapat pujian dari para sufi dan ulama sesudahnya. Beliau juga seorang ulama besar Sunni yang bermadhab Hambali yang sangat produktif, wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal 561 Hijriah dan dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Yang kedua yaitu Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Khozaz al-Landi, anak dari seorang pedagang barang pecah belah dan teman dari Haris al-Muhasibi. Junaid meninggal pada tahun 297 Hijriah di Baghdad. Dia termasuk tokoh sufi yang luar biasa.
yang teguh dalam menjalankan syariat agamanya, sangat mendalam jiwa kesufiannya. Yang ketiga yaitu Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah lahir di Barsa pada tahun 105 Hijriah, meninggal pada tahun 185 Hijriah. Nama lengkapnya Robiah binti Ismail Al-Adawiyah, adalah salah seorang sufi perempuan yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ajaran-ajaran tasawuf amali. Ajaran-ajaran tasawuf amali yang pertama yaitu mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah adalah mencintai secara dalam. Mahabbah ini merupakan sebuah jenjang atau makom atau tingkatan yang dilalui oleh seorang salik, yaitu penempuh jalan yang harus dilalui untuk mencapai ridho Allah dalam beribadah. Yang kedua adalah juhud. Juhud itu apa sih? Juhud itu adalah mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Juhud merupakan suatu makom yang menuju marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mujahadah. Mujahadah itu adalah melawan kehendak hawa nafsu dan membelenggunya dengan takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan muraqabah dan beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak mampu, maka yang keempat adalah syukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah kita menerima musibah apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita dengan lapang dada, dengan senang hati. Yang kelima adalah ridho, yaitu menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Yang keenam yaitu sidik atau jujur. Ini adalah kesesuaian antara isi hati dengan apa yang diucapkan. Dalam pelaksanaan tasawuf amali ada beberapa metode yang dilakukan oleh seorang sufi, yaitu yang pertama riyadhah. Riyadhah itu latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar kita tidak melakukan hak-hak yang mengotori kejiwaan. Yang kedua, tafakur. Tafakur adalah proses pembelajaran dari dalam diri manusia melalui aktivitas berpikir yang menggunakan perangkat batiniah. Yang ketiga, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu proses penyucian jiwa manusia yang melalui tahapan yakni tahali dan tazali. Yang keempat, zikrullah, yaitu dzikir kepada Allah. Kita harus senantiasa mengingat Allah. Saya dengan pengalaman filosofi Yang kedua, tokoh-tokoh tasawuf Basri. Yang pertama, Abu Yazid Al-Bustami dilahirkan di Bustan, Persia pada tahun 1199 Hijriah dan meninggal pada tahun 874 Hijriah atau 947 Masehi. Dan yang kedua, Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Rubis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baldawi dan lebih dikenal dengan Al-Hallaj. Dia dilahirkan pada tahun 244 Hijriah atau 856 Hijriah. Yang ketiga, Ibn Arabi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Hatimi. Beliau dilahirkan di Muncia, Andalusia Tenggara pada tahun 560 Hijriah. Yang keempat, Suhrawardi Al-Maktum. Beliau wafat pada 578 Hijriah.
adalah seorang tokoh sufi yang dilahirkan pada tahun 549 Hijriah di desa Sirawardi, dekat kota Janjandi, utara Persia. Ajaran-ajaran tasawuf, adapun ajaran-ajarannya yang pertama ada Pana dan Mahmud. Pana dan Mahmud yakni mendapat kesadaran dan apa yang sebagai pelaku perasaan yang bisa seseorang padanya dan merasakan dan pada dirinya. Namun, kesadarannya telah menyatu ke dalam irodah Tuhan dengan wujud. Dan yang kedua ada itu, yaitu masa lanjutan dari pada dan makro, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Dan yang ketiga ada hulu, yaitu bersebayangnya sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia sehingga sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Dan yang keempat ada itu benar-benar cahaya atau sinar atau memancarkan cahaya. Cahaya di sini bukan cahaya fisik, namun cahaya yang sebagai yang baik. Nabi itu cahaya dan Allah adalah cahaya. Dan yang tadi ada manusia berasal dari Al-Anwar yang akan melalui cara cahaya. Jadi gitu teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa mempelajari ilmu tasawuf itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Betul kan, Nisha? Betul sekali, karena dengan kita mempelajari hal tersebut, kita akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, ayo kita mempelajari dan mengaplikasikan ilmu tasawuf di kehidupan sehari-hari. Oh ya guys, sebelum kita tutup, kita punya satu pantun nih. Gimana tuh? Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Sekian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.